Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 18 ayat 35 sampai 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apakah itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, sahabat-sahabatku, Penginjil Lukas yang telah kita dengarkan tadi menampilkan kepada kita sebuah peristiwa di mana seorang buta itu mengalami kesembuhan karena Tuhan yang bertindak atas dirinya. Peristiwa itu terjadi di Yeriko ketika Yesus dan orang banyak tentunya yang mengikuti dia lewat. Ada seorang pengemis. Jadi dia penasaran dengan orang banyak itu ya. Dan siapakah sekiranya yang mereka ikuti. Lalu ia bertanya kepada orang yang lewat itu, "Apakah itu?" Lalu mereka menjawab, "Yesus orang Nazaret lewat." Ini semacam sebuah informasi penting bagi dia, atau mungkin juga kehadiran Yesus itu menjadi momen yang ditunggu-tunggu olehnya selama ini. Sebab mungkin dalam hati orang itu dia percaya bahwa Yesus itu adalah orang yang mampu menyembuhkan sakit yang dialami atau kebutaan yang dia miliki saat itu. Dan juga ya mungkin kalau kita melihat lebih dalam keberadaan orang ini, dia memahami Yesus sebagai keturunan Daud. Nah, lalu kemudian ketika dia tadi mendengar informasi itu, dia berteriak. Jadi dia bukan berbisik, tapi dia berteriak dengan suaranya yang tertatu-tatu mungkin ya, yang tertatih-tatih, dengan sebuah seruan yang sangat mulia, atau yang mungkin ya, seruan iman yang begitu dalam. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dia tidak hanya berhenti Yesus anak Daud, tetapi juga dia menyampaikan permohonan, "Kasihanilah aku." Tetapi ada orang yang menegur. Nah, orang buta itu pun ya tidak berhenti karena teguran itu. Karena dia sudah mempunyai keyakinan yang teguh bahwa Yesus mampu menyembuhkan dia. Sehingga sekali lagi dengan keras dia memanggil nama Yesus. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Semakin keras dia memanggil nama Yesus. Lalu berhentilah Yesus. Reaksi Allah berhenti. Lalu kemudian menoleh dan memanggil orang itu. Dan di hadapan orang itu pun Allah sendiri bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dan bukan orang buta itu yang meminta, tetapi Allah yang tergerak hatinya untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan oleh orang itu. Tentunya di sini orang itu ya dia itu ingin melihat,
karena dia buta ya. Jadi dia mengatakan atau dia menjawab Tuhan, Tuhan supaya aku dapat melihat, dengan itu sebuah permohonan. Lalu Tuhan pun mengabulkan permohonannya ya. Tuhan mengatakan, melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ya, arti ternyata ya, orang itu di hadapan Tuhan atau Tuhan melihat iman orang buta itu begitu dalam. Mungkin saja tadi dari seruan-seruannya ya, yang awalnya masih sedang lalu kemudian semakin keras. Itu kan jadinya ini adalah sebuah seruan iman yang begitu dalam sampai terdengar di telinga Allah. Enggak Allah pun, reaksi Allah pun, dia berhenti memanggil orang itu dan memohon kemudian dia meminta orang itu tuh menyampaikan permohonan. Jadi permohonan orang itu pun dikabulkan dengan segera pada saat itu. Yang menarik, setelah orang itu mengalami apa yang dia alami itu sudah sudah membentuk sesuatu yang baru dalam dirinya, di mana dia bisa melihat, dia kemudian memuji dan memuliakan Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pengalaman orang buta ya, kalau kita kembali ke dalam diri kita, mungkin simbol kebutaan hati kita atau hati manusia. Jadi ketika mata hati kita itu buta, tentu kita tidak bisa melihat sekitarnya, atau kita tidak mendengar apa-apa. Atau mungkin istilah dari Bapak Paus Fransiskus ya, pernah dia mengungkapkan telinga kita itu buta, mata telinga kita itu buta, tidak mampu mendengar bisikan-bisikan dari Allah sendiri maupun dari realitas yang ada di sekitar, sehingga kita pun tidak mengenal apa-apa. Tentu hal itu diakibatkan oleh atau disebabkan oleh sikap kita yang angkuh, sikap kita yang menutup diri, sikap kita yang tidak mau peduli dengan yang lain yang berada di sekitar kita. Sekitar kita tentu ada begitu banyak hal ya, atau begitu banyak realitas kehidupan yang membutuhkan kehadiran kita. Ketika kita menutup telinga hati kita untuk semua itu, tentu suara-suara mereka tidak akan kita dengar. Hanya hati imanlah, iman kita yang mampu mendengarkan atau yang mampu membuka telinga hati kita untuk mendengarkan bisikan Allah dan juga bisikan realitas yang sedang meronta-ronta atau yang sedang menantikan uluran tangan kita. Jadi kebutaan itu ya mungkin saja simbol kita seperti itu, atau ya kebutaan kita itu pun tentu menjebak kita ke dalam perbuatan-perbuatan kejahatan. Ketika mata hati kita buta, kita tidak mampu lagi mendengarkan suara hati yang sesungguhnya, suara Allah yang berbicara kepada kita. Yang kita dengar hanyalah ego kita, keangkuhan kita, bagaimana cara menumpuk harta, memperbanyak harta, walaupun dengan tindakan-tindakan yang tidak halal. Jadi semua itu ya menuntun kita kepada kehancuran diri kita sendiri ya, atau membawa kita ke dalam kejahatan, membawa kita ke dalam ruang kegelapan yang paling gelap, di mana kita tidak mampu lagi melihat terang sejati. Dari bacaan ini juga ya mengajak kita ya, untuk setidaknya membuka mata hati kita. Allah senantiasa mau kalau kita juga berteriak kepadanya, mata hati kita juga terarah kepadanya. Seperti orang buta tadi ya, memohon agar kebutaannya itu bisa dibuka, agar dia bisa melihat sekitarnya. Tuhan juga sedang menantikan kita, teriakan kita untuk membuka mata hati kita yang tuli, mata hati kita yang tak mampu mendengar bisikan-bisikan di luar diri kita. Ya di sini tentu ya Allah sangat berharap kita sebagai pengikutnya maupun manusia pada umumnya untuk setidaknya mempunyai kesadaran iman, membuka mata hati kita, mendengarkan suara Allah dan juga suara sesama yang membutuhkan bantuan kita. Suara Allah yang menghendaki kita untuk bertindak atas nama kebenaran, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, teristimewa kehadiran kita yang mampu memberikan kesejukan, sukacita bagi yang lain. Sehingga kita pun sungguh-sungguh bermakna, berbuah bagi diri kita sendiri, bagi yang lain, dan juga tentunya setiap ciptaan termasuk diri kita senantiasa memuji
dan memuliakan Allah. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.